亲爱的主内弟兄姐妹们，大家平安。感谢主，我们大家都有健康的身体。今天我们能在网上团契来赞美我们的上帝。Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita sehat semua. Hari ini kita bersekutu kembali melalui via Zoom. Mari kita saat teduh. 我们默祷片刻。诗篇68篇19节，天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan sebuah pujian yaitu 我的信尊主伟大。我们要唱一首歌，我的信尊主伟大。好，这个时候我们低头祷告。Mari kita masuk di dalam doa。慈爱的天父上帝，我们要感谢主你的带领，主你陪伴我们能够平安的度过一周的时间。今天你也是给我们机会，能在晚上团契，我们献上感谢。主啊，这个时候我们要领受我们属灵上所需要的，就是神你的话语，由Matty传道来证道。求主祝福Matty传道的侍奉，也祝福他的一家人，也祝福我们大家都有坚固的心性，特别在这疫情期间，主啊，我们要更加的亲近主。我们知道如果没有主在我们身边，我们做不了什么，因为主啊，你是我们坚固的磐石，你是我们的避难所，我们要时时刻刻仰望你，来度过我们每天的日子。愿主的平安与我们同在。感谢主，我们也纪念到有病痛的肢体祷告，
我们纪念到陈一林先生、吴金松先生、吴志金先生、张慧清姐妹、基特拉姐妹、卓丽珠姐妹、曾金梅姐妹、李美兰姐妹、妮莎、安晨梅姐妹、阿 Q 和范淑芳传道和李小英，他们在富康当中，求主你与他们同在。主啊，我们为他们祷告，求主怜悯，求主帮助在病痛当中的弟兄姐妹们，使到他们能够早日恢复健康。谢谢主。Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan melalui via Zoom kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima untuk kebutuhan rohani kami, yaitu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Meti. Biarlah Tuhan berkati pelayanan dan keluarganya Ibu Meti. Dan juga berkati kita semua ada melalui firman Tuhan. Iman kerohanian kita boleh semakin teguh ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan gunung batu kami, penyelamat kami yang selalu melindungi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh lebih dekat kepada Tuhan dan juga boleh lebih bersandar kepada Tuhan melewati hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk teman kita yang sakit ya Tuhan, yang telah disebutkan namanya. Kami terutama berdoa khususnya untuk Ibu Citra. Saat ini dia telah ke dokter bilang dia kekurangan darah putih. Biar Tuhan Engkau akan menolong dia. Sembuhkan dia ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Novi, mertua dari anaknya, Cinke dan Cimunya sedang sakit juga. Engkau akan jamah mereka. Engkau juga akan memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi Ibu Ping Ing, mamanya telah dipanggil Tuhan. Biar Tuhan Engkau berikan kekuatan penghiburan untuk keluarga yang ditinggal. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau pimpin, Engkau berkatin kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 好，我们这个时候要念几段的经文。经文取自于诗篇122篇第7到第9节。第7节，愿你城中平安，愿你宫内兴旺。因我弟兄和同伴的缘故，我要说，愿平安在你中间。因耶和华我们神殿的缘故，我要为你求福。Yang bahasa Indonesia. Biarlah kesejahteraan ada di tengahnya tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga sejahtera ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikannya bagimu. Amin. 我们要再唱诗，我今天为你祝福。Kita akan memuji Tuhan kembali.
我们再唱一首歌来预备我们的心，我们要听神的话语。Kita akan memuji satu pujian lagi, yaitu kusiapkan hatiku untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Meti. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Meti. Waktu saya persilakan. Ya, terima kasih untuk AI dan Ya. selamat sore untuk semua AI asuh yang sehat hari ini dalam lindungan pimpinan Tuhan ya. Baik, kita berdoa sebentar ya. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami siap belajar firman-Mu. Tolong kami semua diberi konsentrasi untuk bisa mengerti firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu, Tuhan Roh Kudus yang menolong hamba-Mu menjelaskan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur bersama. Amin. Ya, pada sore hari ini saya siapkan share screen-nya. Nah, perhatikan semua. Saya akan share. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? AI asuh semua kelihatan ya? Oke. Beberapa waktu lalu saya pernah khotbah di Persekutuan Kaleb ini. Saya ajak AI asuh jalan-jalan ya ke satu kota namanya Sardis. Nah, sekarang saya akan perkenalkan kita jalan-jalan ke kota Tiatira. Meskipun kita sekarang kan masa pandemi nggak bisa pergi-pergi. Jadi saya ingin ajak AI asuh semua jalan-jalan begitu ya. Nah, kota Sardis, kota Tiatira ini adalah kota-kota yang ditulis oleh Rasul Yohanes ya, Yohanes murid Tuhan Yesus waktu menerima penglihatan di Pulau Patmos, penglihatan dari dikatakan Yesus Kristus sendiri yang memberikan firman-Nya. Nah, ya, waktu kita bicarakan tentang kota Sardis, masih ingat kan waktu itu penekanannya yaitu kita belajar kalau waktu kota Sardis itu kita belajar tentang tema berjaga-jaga ya. Nah, saya hanya ingin tunjukkan, perhatikan nih. Firman Tuhan ini dikatakan ya di kitab Wahyu pasal 2, firman dari siapa? Anak Allah ya. Perhatikan, di sini waktu itu Tuhan Yesus memberikan firman-Nya untuk 7 jemaat, 7 gereja di Asia Kecil. Nah, kalau dengar Asia Kecil, AI asuh jangan pikir itu sama dengan Asia. Pada waktu itu namanya Asia Kecil itu beda nih, ya. Di mana itu Asia Kecil? Ini nih. Nah, lihat ada peta yang warnanya coklat, ada yang warnanya hijau muda. Nah, 7 gereja yang ditulis di kitab Wahyu ini yang coklat nih, ya. Yang coklat, di mana hari ini kita belajar tentang Tiatira. 7 gereja ini semua letaknya sekarang ini di negara Turki. Ya. Nah, kalau yang hijau ini, hijau muda adalah negara Yunani. Zaman dulu nih, zaman abad permulaan namanya ya, waktu Yohanes murid Tuhan Yesus ini menerima firman Wahyu untuk ditulis di kitab Wahyu ya, waktu itu 2 daerah ini merupakan wilayah dari kerajaan Romawi. Tapi sekarang yang saya katakan ini semua sudah menjadi 2 negara, yang coklat namanya negara Turki, yang hijau namanya sekarang negara Yunani. Nah, jalan-jalannya jauh ya, AI asuh ya. Nih perhatikan nih, kota Tiatira. Nih ada jalannya nih, ini 7 gereja kan ya, dibilang 7 gereja-gereja Asia Kecil ya. Nah, Tiatira ini kotanya kecil, tapi
meskipun kota kecil, dia dekat dengan ibu kota nih. Ada namanya kota Pergamun atau Pergamus. Jadi dekat. Jadi meskipun kotanya kecil, tetap penting. Kalau kita bandingkan sekarang nih, ya, ibu kota DKI kan ibu kotanya Jakarta. Tapi wilayah sekitarnya ada Bekasi kan, gitu ya. Nah, seperti Bekasi dekat dengan Jakarta, ibu kota. Kalau di sini si Tiatira yang kita mau kenal ini dekat dengan ibu kotanya Pergamus, begitu ya. Nah, waktu zaman dulu ini titik-titik ini ada jalan, udah ada jalan waktu itu ya. Sudah ada jalan di mana kalau kerajaan Romawi nih kirim surat nih, si kaisar mau kirim surat. Ini jalannya nih. Ada kirim-kirim surat begitu ya. Bisa lewatin kalau mau ke ibu kota Pergamus tadi atau Pergamun. Pasti lewat Tiatira. Nah, sekarang kita perhatikan di kota Tiatira ini ya. Kota kecil tapi berkembang. Jadi kota perdagangan juga. Nah, waktu itu sudah dikenal nih, mereka itu menjual, banyak yang jual wool ya, kain wool begitu, lenan itu kain yang halus. Sudah ada juga kain celup, jadi warna-warna, mereka sudah kenal. Lalu tembikar, perunggu ya. Kalau orang Chinese tahu kan ya, tembikar, perunggu begitu kan ya. Nah, ini contoh. Saya berikan contoh. Ini ada serat kain ungu lagi, ungu warnanya, itu ditemukan para ahli ya, arkeolog namanya, para ahli menemukan, waduh, ini serat kain ini umurnya 3000 tahun. Kenapa begitu? Karena sejak zaman Raja Daud, tahu kan ya, Daud, Raja Salomo, kalau pakai jubah raja itu warnanya ungu. Alkitab kan catat ya, itu jubah ungu. Ini diperkirakan 3000 tahun loh umurnya. Nah, kalau sekarang tadi saya katakan di Tiatira itu kan di negara Turki. Nih, kalau kain yang zaman sekarang contoh salah satu motifnya begini ya, selain motif yang lain. Lalu ada juga kan nih, mereka sudah bisa bikin ukiran-ukiran, ada batu-batu ya, batu-batu dari reruntuhan tuh udah bisa diukir. Nah, ini karya ukiran mereka. Nah, udah mengenal ya? Itu kira-kira kota Tiatira hasilnya bagaimana? Ini penting ya. Kenapa? Karena Rasul Paulus ya dan Silas pernah mengunjungi kota Tiatira. Kenapa begitu diperkirakan pernah? Karena dalam perjalanan mengabarkan Injil, perjalanan PI ke-1 dan kedua. Nah, firman Tuhan di Kisah Rasul 16 dikatakan apa? Ketika pertama kalinya si Paulus dan Silas ini sampai di kota Filipi. Filipi ini dekat Yunani tadi ya, dekat benua Eropa itu ya. Paulus Silas tinggal di mana ini Paulus Silas tinggalnya? Tinggal di tempat seorang perempuan bernama Lydia. Lydia ini siapa? Penjual kain ungu dari Tiatira. Alkitab sudah mencatat. Dan Lydia ini orang Kristen pertama pada waktu itu yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan perempuan itu yaitu si Lydia ini yang dari asalnya dari Tiatira menolong Paulus dan Silas ketika dipenjarakan dan sampai dilepaskan waktu itu di penjara Filipi. Nah, ini ada gambarnya nih. Ai Asu ya, perhatikan. Tuh. Gambarnya ini di mana? Ini sih contoh gambar di Filipi ya. Ada satu kapel. Kapel itu apa? Kapel itu seperti gereja kecil deh ya. Ini cuma diperkirakan tempat waktu itu Lydia dibaptis. Nah, dibikin begitu ya. Jadi bisa dikunjungi, ini hanya untuk mengingat saja, tanda pengingat begitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Kota Tiatira sekarang nih, zaman sekarang masih ada nggak? Ai Asuk mungkin tanya gitu ya. Nah, memang dulu tadi saya katakan Tiatira ini kota di bagian Yunani. Tapi sekarang ini bagian negara Turki. Jadi kota modern. Nih fotonya. Ini
Tiatira kotanya disebut kastil putih. Kelihatannya bangunannya banyak yang putih ya, dari batu-batu putih ya. Lalu ini salah satu taman loh, taman ya, taman kota. Lalu ini ada satu benteng ya, bisa jadi tempat untuk berkunjung. Kalau piknik ke sana, kalau mengadakan perjalanan bisa dibawa ke sini. Lalu ini tinggalnya gimana? Wih, hotelnya bagus, begitu ya. Nah, ini tempat-tempat daerah wisata, begitu. Nah, ini jalan rayanya, kira-kira ya. Lalu ada lagi nih, kalau kita mau mengenal dulu tuh, gimana sih bentuk kotanya? Yaitu ada reruntuhannya. Tadi ya, tuh ada gambar tadi, batu ini, itu salah satu pilar ya, pilar besar ada gambarnya begitu, ada ukiran. Nah, kalau sekarang kita ke sana, ke Turki, misalnya perjalanan Rasul Paulus, kita ikut tur begitu ya. Nah, kota Tiatira di mana? Ada nih reruntuhannya, batu-batuannya tuh, ada tembok-temboknya juga masih ada. Nah, ini ya, jadi sudah ribuan tahun nih umurnya begitu ya. Nah, perhatikan setelah kita lihat kotanya, sisa reruntuhannya sampai sekarang, kita perhatikan firman Tuhan di Wahyu 2 ayat 19. Ini perkataan Tuhan, tadi dikatakan anak Allah, yaitu Yesus sendiri, berkata kepada jemaat di Tiatira. Aku tahu, kata Tuhan, segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Tuhan tahu ya apa yang dilakukan oleh jemaat di Tiatira. Ya, mereka punya iman, mereka melayani dengan tekun, begitu ya. Itu Tuhan puji. Tapi ayat selanjutnya lebih banyak dibahas tentang apa? Yaitu tentang celaan, ya. Tuhan Yesus menegaskan nih, gini, ya. Tadi kan firman Allah yang bagaimana nih digambarkan? Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga, dikatakan ya. Kenapa digambarkan begini? Berbeda dengan waktu Tuhan memberikan firman kepada Efesus, kepada Smyrna, berbeda AI, ya, Asu berbeda nih. Matanya bagai nyala api melambangkan apa? Ini melambangkan Tuhan marah. Tuhan marah ya. Dan kakinya bagaikan tembaga ini melambangkan apa? Yaitu kekuasaan Tuhan tidak tergoyahkan dan teguh. Jemaat Tiatira ini tampak dari luar, ya, jemaat yang baik, nggak kelihatan apa-apa, tapi di hadapan Tuhan nih, Tuhan Allah yang menguji batin dan hati orang, ketahuan nih, ada dosa yang tersembunyi, ada bahaya yang mengancam iman daripada jemaat di Tiatira. Bahayanya apa? Lihat firman Tuhan ini. Ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya apa? Berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Siapa nih wanita Isabel? Nih, kalau ingat nama Isabel di Alkitab Perjanjian Lama, kita ingat ada seorang raja nih. Ya, gambarannya aja, gambaran rajanya baju merah ini yaitu Raja Ahab. Raja Ahab, istrinya bernama Isabel. Si Isabel ini ratu yang bagaimana nih? Saya ceritakan dulu kisahnya. Ini ada 2 kisah yang akan saya ceritakan. Si Raja Ahab waktu itu jalan-jalan lihat di samping istananya ada kebun anggur nih. Kebun anggurnya punya Nabat nih. Si Nabat ini ya rakyat jelata, rakyatnya punya kebun anggur. Si raja ingin rebut, ingin ambil. Tapi dia pikir udah beli aja, beli. Kita ganti dengan uang begitu ya. Kepada Nabat. Nabat ini mau nggak jual?
Nabat ini nggak mau jual kebun anggurnya. Karena apa? Karena dia bilang ini milik pusaka ya. Dari nenek moyangnya nggak mau dijual begitu. Nah, si raja akhirnya kesal. Ceritalah kepada Isabel istrinya. Apa yang dilakukan si Isabel? Isabel punya ide. Dia mengumpulkan, memberi perintah kepada pegawainya, prajuritnya ya, supaya mengumpulkan pemuka-pemuka kota begitu, lalu undang si Nabat katanya ya. Nah, Nabat ini dipermalukan di depan pemuka kota, kemudian dilempari dengan batu. Jadi si kebun anggurnya bisa direbut nih, ya, direbut untuk Raja Ahab. Nah, jadi kita lihat Isabel ini ratu yang kejam, licik begitu ya, menghalalkan segala cara. Bukan hanya itu saja, ada seorang nabi yang dikenal kan? Tentu masih ingat, AI Asuk masih ingat nabi zaman Raja Ahab itu, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia melawan 450 Baal. Sedangkan si Isabel ini istri raja menyembah Nabi Baal. Itu Tuhan tidak suka begitu ya. Akhirnya kan kerajaan Israel waktu itu dihukum Tuhan, tidak ada hujan 3 tahun begitu ya. Lalu Nabi Elia menantang, kumpulkan coba tuh nabi-nabi Baal, kamu ada 450 nabi Baal kan? Ya. Kemudian waktu itu mereka si Nabi Baal mempersembahkan korban kan kepada dewanya. Lalu Nabi Elia sendirian mempersembahkan korban, lalu turunlah api. Waktu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Menunjukkan apa? Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa menolong menurunkan api adalah Tuhannya bangsa Israel, Nabi Elia. Bukan Allah-Allah itu, dewa-dewa yang 450 orang itu. Akhirnya 450 orang nabi-nabi Baal begitu ya. Akhirnya dibunuh, dikalahkan kan oleh Elia. Wah, si Isabel ini marah sekali. Sampai berkata apa? Perhatikan ya. Setelah peristiwa ini didengar oleh si Ratu Isabel, Isabelnya berkata begini. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, katanya. Seperti sumpah-sumpah nih. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Marah. Si Isabel ini mau bunuh Nabi Elia sampai Nabi Elia harus meninggalkan tempat tinggalnya begitu ya. Nah, ini gambaran si Isabel ya, ratu dari Raja Ahab. Maka selanjutnya Isabel ini dikenang oleh orang-orang ya sebagai julukan atau sebutan untuk orang sundal atau para penyihir. Contohnya di sini di kitab 2 Raja-Raja, ini peristiwa lain. Ketika Yoram melihat Yehu, nih udah zamannya Yoram, Yehu begitu ya. Bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Yehu ini nabi ya. Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Jadi orang-orang mengerti pada waktu itu. Kalau dengar nama Isabel itu julukan atau sebutan untuk siapa? Orang sundal ya, orang-orang sihir begitu ya. Jadi tidak baiklah namanya begitu. Nah, sekarang kita kembali tadi firman Tuhan. Firman Tuhan kan menegur jemaat Tiatira kan? Ya. Apa sih yang diajarkan oleh si Isabel? Rupanya Isabel ini gambaran tentang seorang wanita yang ada di tengah-tengah jemaat Tiatira. Dia punya pengaruh. Punya pengaruh. Ya, dan bisa mempengaruhi mungkin jemaat yang lain yang baik-baik begitu ya. Karena dia menyebut dirinya nabiah, padahal dia bukan nabi benar, begitu ya. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku katanya. Supaya apa tuh? Coba lihat, ya. Supaya dikatakan berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ini yang ditegur oleh Tuhan tadi ya. Yang ditegur oleh Tuhan ada 2 hal, berbuat zina, makan persembahan-persembahan berhala. Perhatikan, saya mau jelaskan bahwa yang pertama dikatakan berbuat zina.
Si Isabel ajarin nggak apa-apa, udah jadi anak Tuhan begitu, nggak apa-apa berbuat zina, tapi pengertiannya apa berbuat zina ini? Bisa secara harafiah, berzina yang melanggar hukum Tuhan yang ketujuh kan? 10 hukum Tuhan masih ingat? Yang ketujuh itu jangan berzina, itu jelas. Lalu juga punya pengertian kiasan. Ketidaksetiaan kepada Tuhan itu disamakan dengan perzinahan rohani. Itu di perjanjian lama semua orang sudah tahu ya, karena banyak firman Tuhan. Dalam perjanjian lama saya berikan contoh ya. Ini di dalam kitab Keluaran waktu Musa menerima 10 hukum Tuhan. Masih ingat dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu ditinggal Musa di Gunung Sinai? Mereka di bawah dengan Harun menyembah apa? Patung lembu emas kan? Patung yang dibuatkan dari emas yang dipersembahkan oleh mereka, disembah oleh mereka. Masih ingat kan? Nah, waktu itu Tuhan memberi firman-Nya bahwa mereka menyembah Allah asing, itu disebut perzinahan rohani. Dalam kitab Ulangan ya, Ulangan itu peristiwanya ketika di akhir hidup Musa. Tuhan pun memberi peringatan, nanti generasi bangsa Israel yang berikut begitu ya, mereka akan meninggalkan Tuhan, menyembah Allah asing, dan dikatakan mereka ini berzina secara rohani. Nah, dalam perjanjian baru pun ya, dalam perjanjian baru banyak firman Tuhan nih ditulis ya. Generasi yang tidak setia kepada Tuhan ini disebut angkatan yang jahat dan berzina nih. Berzina bahasa Inggrisnya ini adulterous atau berzina secara rohani. Ya. Jadi bisa mengerti baik perjanjian lama, perjanjian baru, kalau dikatakan berzina secara rohani yaitu sering dipakai untuk menyebut orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Perhatikan ya, AI, Asuk semua, kita sebagai anak Tuhan punya iman yang penting nih, harus kita pegang. Konsep iman yang penting ini adalah apa? Kita hanya harus atau boleh menyembah hanya satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus ini bukan salah satu Allah, tapi satu-satunya Allah, juru selamat yang dapat menghapus dosa, memberi hidup kekal yang patut disembah, layak disembah. Ya, tidak ada dewa lain, Allah lain yang seperti Yesus yang dapat menyelamatkan kita, memberikan jaminan keselamatan, dosa kita dihapus, memberikan jaminan hidup kekal. Ini harus dipegang ya oleh kita semua sampai kapanpun iman yang benar. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Ya. Nah, tapi perhatikan ya, perzinahan rohani tidak hanya terjadi di jemaat Tiatira saja. Zaman sekarang, perhatikan, AI Asuk pernah lihat kan gambar ini? Ya, Hong Sui begitu ya. Lalu pernah lihat ini, kalau di barat ini ya, orang barat ahli nujum begitu ya. Bukan hanya itu saja. Nih, meramal. Nah, cari jodoh untuk cucu, nanya, peramal. Begitu pakai kartu-kartu. Ya. Dan ini anak muda juga ada. Ya. Anak muda pasti tahu ini namanya Roy Kiyoshi. Wah, diwawancara. Nah, anak ini ya, anak ini sekarang sih udah umur 32-an begitu ya. Anak ini dari kecil punya penglihatan begitu, penglihatan roh-roh begitu ya, makhluk-makhluk begitu. Jadi udah besarnya dia disebut paranormal ya. Tapi dia bersaksi nih bahwa wah sekarang dia jadi mau jadi artis aja, dia main sinetron sekarang tahun 2021 begitu ya. Dia bilang, dulu saya nggak ngerti nih. Dulu saya nggak ngerti, saya bisa lihat penglihatan gitu, bukannya enak, menderita. Dia bilang ya, sekarang sih dia ke psikiater begitu, tahu tuh dikasih obat. Dan zaman sekarang dia bisa tahu bahwa secara kedokteran itu dia disebut indigo namanya ya, itu
pengetahuan aja untuk kita ya. Kalau orang bisa lihat-lihat makhluk begitu ya, tapi dia bilang dia mau tinggalkan semua. Tapi dia ini beberapa tahun lalu sempat dikenal juga tuh sebagai peramal, ahli ramal ya. Dan banyak kan di Indonesia sering. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan seperti di jemaat Tiatira. Mereka beriman, mereka beribadah ya, beribadah, tapi mereka juga masih tanya-tanya nih. Waktu pindah rumah, feng shui-nya gimana ya? Waktu misalnya cucu mau menikah atau apa, cari hari baik begitu. Nah, hati-hati, Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Ya, perhatikan. Jangan kita terjebak dengan hal-hal demikian. Tinggalkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kebiasaan lama. Perhatikan nih, Wahyu 21 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Orang-orang penakut, tidak percaya, orang keji, pembunuh, orang sundal tadi. Nah, perhatikan yang kuning ini. Tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, lalu ada pendusta dan lainnya, mereka ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, tapi bagian mereka itu di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Perhatikan, hal-hal demikian Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan, ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan satu-satunya. Jangan mendua hati. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Perhatikan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, Mamon itu termasuk tadi tuh. Termasuk ahli-ahli Hong Shui begitu ya. Juga Mamon ini bisa juga uang diutamakan dalam hidupnya. Ini gambarannya seperti orang mau menginjakan kaki di dua perahu. Jelas arah jalannya. Mamon menuju arah kebinasaan. Kita orang percaya menuju arah kehidupan. Enggak mungkin jalannya sejajar. Satu kiri, satu kanan. Jadi kalau injak dua perahu akhirnya bisa tenggelam, jatuh, terjebur, tenggelam. Ya, jadi ingat ya, setia kepada Tuhan, tidak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, sekarang kita lanjut. Dosa yang kedua yang ditegur oleh Tuhan tadi kan, si wanita Isabel itu kan, yang mengajarkan, yang menyesatkan jemaat, ini nih. Nih, saya tunjukkan gambarnya dulu. Ini di kuil. Kuil kira-kira gambarannya ya, halaman kuil seperti begitu. Dikatakan dosa yang kedua yang ditegur Tuhan sampai marah, yaitu apa? Mereka makan daging persembahan berhala di Tiatira. Nah, kalau saya sebutkan makan daging persembahan berhala, zaman dulu di Tiatira dengan zaman kita beda ya, jangan disamakan ya. Kalau kita sekarang mungkin kita sembayang-sembayang begitu ya, lalu makan dagingnya boleh apa enggak. Nah, kalau untuk hal itu nanti memang bisa dibahas lebih khusus lagi. Tapi kalau yang untuk kita sekarang nih ya, perhatikan, soal makanan kan tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan ya, atau bagaimana? Di firman Tuhan 1 Korintus 8 dikatakan makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita juga tidak untung apa-apa kalau kita makan begitu ya. Kalau yang sekarang nih, kalau bekas misalnya persembahkan untuk sembayangan atau apa, perhatikan berguna apa enggak prinsipnya ya. Bukan hanya itu, jadi batu sandungan atau enggak. Misalnya kita sudah rajin ke gereja, tapi ikut-ikutan dengan kebiasaan orang-orang yang belum percaya. Nanti orang yang lemah iman, dalam pengertian yang belum percaya, mereka tidak mengerti, nanti ikut-ikutan
bukan hanya makannya saja, mereka tidak mengerti, yaitu mereka akhirnya ikut menyembah dewanya, itu bahaya, ya. Jadi kenapa bagi kita kalau perbuatan kita menjadi batu sandungan, lebih baik kita nggak usah makan, begitu ya. Tapi ini yang unik, di jemaat Tiatira, makan daging persembahan berhala ini berhubungan dengan apa? Yaitu dengan serikat dagang. Saya akan jelaskan, ya. Pada waktu itu kan tadi saya di awal jelaskan, kota Tiatira banyak pedagang-pedagang. Nah, mereka ada kumpulannya masing-masing. Pedagang kain wol, misalnya ya, ada namanya serikat kain wol atau serikat dagang, kumpulan kain wol, serikat dagang, kumpulan tukang celup gitu ya, serikat dagang, kumpulan tukang keramik begitu. Nah, pada waktu itu mereka punya kebiasaan untuk sukses dagang usaha. Mereka kan minta doa kepada dewanya, datanglah ke kuil. Nah, di kuil mereka mempersembahkan daging persembahan berhala, ya. Tapi daging yang dipersembahkan nggak banyak, ya, sedikit atau dikasih ke imamnya yang bagus begitu ya. Nah, sisa-sisa daging yang dipersembahkan ini mereka gunakan untuk apa? Makan di halaman kuil itu, pesta pora sampai mabuk-mabukan. Nah, ini dia. Ya, satu perbuatan yang tercela. Sampai pesta pora, mabuk-mabukan. Lalu begini, serikat dagang ini ya punya kebiasaan seperti itu. Kalau orang yang tidak mau ikut ke kuil, ikut mabuk-mabukan, begitu mereka dikucilkan. Ya, dikucilkan itu seperti begini, tidak boleh gabunglah dengan serikat dagang mereka. Akibatnya apa? Bisa menimbulkan akibat mereka tidak bisa dagang dengan lancar kan? Ya, karena nggak boleh ikut tuh perserikatan dagang mereka begitu ya. Nggak ikut gengnya mereka, nggak ikut kelompoknya mereka. Nah, jadi waktu itu si Isabel bilang, si Isabel yang ada di jemaat Tiatira itu, oh kamu udah jadi anak Tuhan, gak apa-apa kok, ikut kebiasaan mereka, gabung dengan mereka begitu ya. Yang penting kan apa? Dagangan kamu lancar begitu kan? Ya. Nah, padahal ini yang Tuhan tidak suka. Tuhan tegur. Ya, ini hanya gambaran saja ya. Mereka suka kalau di kuil-kuil. Ini lukisan, tapi menggambarkan kondisi keadaan ya pada waktu itu. Ajaran si Isabel ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena berhubungan dengan apa? Kompromi dengan dosa. Ini yang patut ditekankan. Ini yang Tuhan tegur. Hati-hati dengan ajaran si Isabel. Hati-hati dengan pengaruh si Isabel tadi. Karena membiarkan orang-orang kompromi dengan dosa. Bahaya sekali. Ya. Nah, seperti saat ini. Saat ini orang mau sukses dagang gitu ya. Udahlah suap pejabat. Gak apa-apa lah sekali-kali kompromi dengan dosa. Demi apa? Demi supaya usaha lancar. Ada kan yang punya konsep begitu kan? Di kalangan orang Kristen saat ini pun begitu kan? Demi usaha lancar. Ya udahlah, kita melanggar perintah Tuhan, tidak apa-apa. Itu bahaya, bahaya. Padahal untuk usaha lancar, dagang lancar, siapa sih yang memberi berkat? Yaitu pemberi berkat, yaitu sumber berkat siapa? Tuhan sendiri. Datanglah minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Nggak perlu ikuti cara-cara dunia, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Si Isabel ini mengajarkan ikuti ajaran dunia, nggak salah. Ya, daripada ikuti ajaran Tuhan. Tapi saya tekankan di sini, kita harus utamakan ikuti ajaran Tuhan daripada ikuti ajaran dunia. Saat ini ada kesaksian ya, memang jemaat GKY ya, bukan GKY Citra. Mereka harus hubungan dengan polisi begitu untuk usaha dagangnya, ya.
Tapi dia dari awal sebagai anak Tuhan yang pegang firman Tuhan karena dia melayani begitu ya. Dia sebagai pengurus gereja begitu, dia pegang firman Tuhan. Dia tahu dia tidak mau kompromi dengan dosa, tidak ikut suap-suap pejabat. Usahanya Tuhan berkati. Karena dia utamakan ikuti perintah Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Dia tidak khawatir kalau orang dunia ya caranya suap untuk sukses. Tapi dia tidak suap begitu ya, tidak kompromi dengan dosa. Tuhan berkati. Ada satu contoh lagi, ini anak Tuhannya agak muda. Dia belum punya komitmen. Dia tidak punya komitmen, mau utamakan ikuti jalan Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya datang kepada hamba Tuhan. Istrinya begitu sedih karena apa? Karena suaminya sudah terhanyut ya, ikut cara-cara orang dunia. Demi apa? Suaminya hanya bilang demi suksesnya itu usaha dia. Akhirnya apa? Keluarga bermasalah. Ya, kita tidak inginkan akan hal seperti itu. Akhirnya dia terjerat, selalu minum-minum, pulang malam begitu ya. Keluarga tidak bahagia, gimana bisa melayani Tuhan? Jadi prinsip ini tidak kompromi dengan dosa. Bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita sebagai nasihat dari kita untuk supaya anak cucu menjalankan usaha dalam hal apapun, tidak kompromi dengan dosa, karena sumber berkat adalah Tuhan sendiri. Cari Tuhan ya. Perhatikan di ayat selanjutnya, Tuhan katakan ada hukuman bagi mereka yang tidak mau bertobat. Si wanita Isabel ini dikatakan diberi kesempatan untuk bertobat tapi tidak mau bertobat. Wahyu 2 ayat 22 juga dia tidak mau bertobat. Akhirnya nih perhatikan, Tuhan akan berikan hukuman, ada kesukaran besar, keturunannya akan mati begitu. Ini melambangkan ada hukuman bagi mereka yang tidak bertobat. Ya, jadi penting bagi kita, ini satu janji firman Tuhan. Bagi mereka yang setia ada upah. Ya, dan barang siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa lalu, dan ia akan memerintah bangsa-bangsa ini dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan dikatakan, kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ya, emang banyak tafsiran bintang timur ini, ada yang mengatakan melambangkan Yesus, ada yang melambangkan kuasa yang kurang baik, tapi yang paling penting penekanannya bagi yang menang dalam iman, ikuti jalan Tuhan, taat perintah Tuhan, akan bersama-sama memerintah dalam kerajaan kekal dengan Yesus Kristus ya, dalam kebahagiaan di surga. Karena satu saat waktu Yesus datang kedua kali, semua bangsa mau tidak mau bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus, mengakui Yesus Kristus adalah Allah yang patut disembah, Raja di atas segala raja. Ya, mereka yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya mereka hatinya bisa dihancurkan ya, seperti ini tembikar tukang periuk, mau percaya kepada Tuhan Yesus, bergabung ya dalam pengertian ini bersama-sama dengan bangsa-bangsa, dan kita yang mau mengabarkan Injil, memerintah bersama-sama, menerima kebahagiaan, punya mempersembahkan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Ya, jadi intinya bagi kita yang setia ikuti jalan Tuhan, perhatikan akan ada sukacita besar, upah bagi kita. Yang penting kita mendapatkan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya ya, menjadi anak Tuhan yang setia. Wahyu 2 ayat 29 ini ditutup dengan satu firman, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Jadi kita belajar dari teguran firman Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Kita jangan menyembah Allah lain, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bentuk Allah lainnya apapun, jangan, ya. Lalu yang kedua yaitu jangan kompromi dengan dosa. Biar kita tetap setia kepada Allah. Tuhan Yesus juru selamat itu satu-satunya Allah yang patut kita sembah, ya. Jadi diingat pelajaran rohaninya, biar firman Tuhan kuatkan kita jadi anak Tuhan yang setia. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore ini kami kembali mengenal firman Tuhan tentang jemaat Tiatira. Kami mau ingat selalu pelajaran rohani. Kami sebagai anak Tuhan tidak mau berkompromi dengan dosa. Sebagai anak Tuhan, kami tetap teguh ikuti jalan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kami tidak mau menyembah Allah lain. Iman kami fokus kepada satu-satunya Tuhan Yesus Juru Selamat. Tidak menyembah Allah lain, berpegang atau bertanya kepada ilah-ilah yang lain untuk kehidupan kami. Karena hidup kami ada dalam tangan Tuhan berkuasa. Tuhan yang mampu membawa kami menikmati kebahagiaan surgawi hidup kekal selama-lamanya bagi kami yang taat dan setia. Inilah doa kami Bapa. Tuhan berkati AI Asuk ya Tuhan, semua menjadi anak-anak yang setia sampai akhir dan menikmati kebahagiaan surga selama-lamanya, itu sebagai jaminan yang memberikan pengharapan. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bersama. Amin. Tuhan berkati, kembalikan kepada AI. Terima kasih Bu Meti. Tuhan memberkati pelayanannya. 阿弥。好，这个时候我要做绿场的会务报告。下周四就是7月15日，讲员多米木传道，主领是钟一芬姐妹。Pelayanan untuk Kamis depan yang pembicara adalah Guru Injil Tommy, yang liturgis adalah Ibu Chung Ifen. 谢谢大家的支持，愿下周大家都能参加家乐团契聚会。Terima kasih atas ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang telah mendukung di dalam pelayanan Zoom pada sore hari ini. Biarlah Kamis depan kita sama-sama boleh mengikuti kembali. Tuhan memberkati kita semua. 好，这个时候我们要结束今天的家乐团契聚会。Kita akan mengakhiri persekutuan sore pada hari ini. Yang akan sampaikan doa penutup adalah Guru Injil Meti. Saya persilakan. Iya, sorry Bu Angela, nggak ada persembahan ya, nggak ada. Enggak ada. Oh iya, kita berdoa penutup ya. Doa penutup ya. Oke, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan kesempatan kita kepada semua anggota Komisi Kaleb. Mereka diberi kekuatan, kesempatan, masih bisa belajar firman Tuhan. Biar kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan ada dalam hati kami semua. Tuhan peliharakan kesehatan daripada semua AI Asuk ya Tuhan yang sudah usia ini di tengah pandemi saat ini. Biarlah kami tidak dikuasai kekhawatiran berlebih, tetapi kami makin teguh dalam iman. Karena iman kami yaitu iman kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa untuk menyertai, untuk menopang kehidupan kami, dan Allah yang memegang hidup kami dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan pergumulan. Segala hal yang kami tidak bisa utarakan satu persatu, biarlah Tuhan yang tolong beri iman kepada kami
bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan kami serahkan ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, Tuhan lindungi, jaga. Untuk mereka yang sakit, biarlah tidak meragukan kasih Tuhan dan tetap beriman, punya pengharapan Tuhan begitu baik, Tuhan tidak tinggalkan kami semua. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama. Amin. Terima kasih Bu Meti.